Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1288 Naksir Lanyi, 1. Jangan terlalu khawatir. Yun Feng selalu beruntung. Kali ini pasti tidak terkecuali. Bai King Feng berkata dan kemudian terkekeh. Jangan lupakan keterampilan farmasinya. Dengan Life Potion dan Light Element, dia bisa membuat orang mati hidup kembali. Dia baru saja kehabisan kekuatan mentalnya. Dia mungkin sangat lelah. Setengah tahun istirahat masih belum cukup. Yun Xiang benar-benar lega setelah mendengar apa yang dikatakan Bai King Feng. Tidak apa-apa selama nyawa Yun Feng tidak dalam bahaya. Kehidupan Yun Feng memang tidak dalam bahaya. Kelelahan kekuatan mental berakibat fatal bagi para penyihir dan pemanggil dalam pertempuran, tapi akan baik-baik saja jika dia tidak dalam kondisi bertarung. Dia hanya perlu memulihkan kekuatan mentalnya dengan baik. Ketika ruang spiritualnya penuh lagi, dia akan kembali normal. Yun Feng belum bangun dalam setengah tahun, yang membuat Kulanyi, yang telah berada di dekatnya selama 6 bulan terakhir, sedikit panik. Ruang spiritual Yun Feng sudah penuh sebulan yang lalu. Dia pikir dia akan membuka matanya, tetapi dia masih tidak sadarkan diri setelah sebulan. Apa yang sebenarnya salah? Kulanyi duduk di samping tempat tidur dan menatap kecantikan di tempat tidur yang tidak sadarkan diri dengan mata terpejam. Elemen cahaya memasuki tubuhnya secara tentatif lagi. Ruang spiritualnya utuh. Semuanya utuh. Nana, Feng Feng na. Bakso duduk di pipi Yun Feng dan menepuk pipi Yun Feng berulang kali dengan ekornya yang halus, seolah ingin membangunkannya, tetapi Yun Feng tertidur lelap. Nana, Feng Feng na. Bakso menjulurkan cakar kecilnya dan mencakar pipi Yun Feng dengan lembut beberapa kali, lalu mendorongnya lagi. Yun Feng masih tidak bergerak. Bakso menundukkan kepala kecilnya karena frustrasi, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Kulanyi dengan keras, Nana, Feng Feng na. Sedikit kemarahan segera muncul di mata hitam Kulanyi. Apakah menurutmu aku tidak cemas tentang Feng Feng? Wajah kecil Bakso yang lucu segera menjadi lebih ganas. Tubuh kecilnya benar-benar melengkung dan bulu lembut putihnya berdiri tegak. Nana, Kulanyi mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Kulanyi. Tubuhmu Changhai melintas. Melihat pria dan binatang buas di ruangan itu siap bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Melihat Mu Changhai masuk, Bakso berbalik dan berbaring di samping pipi Yun Feng tanpa bergerak. Kulanyi berbalik dan menatap Mu Changhai dengan mata hitamnya. Apa yang salah? Mu Changhai melirik Bakso yang sunyi dan akhirnya berkata, seseorang dari wilayah dalam datang dan meminta untuk bertemu Yun Feng. Mendengar itu, Kulanyi mengangkat alisnya dan akhirnya tersenyum jijik. Apakah dia harus menemui mereka hanya karena mereka berkata begitu? Apa yang dikatakan oleh ketiga tetua keluarga Yun? Tiga tetua keluarga Yun menolak mereka, yang membuat orang-orang dari wilayah dalam sedikit tidak senang. Kulanyi mengerutkan kening. Pria dari wilayah dalam tidak dapat memiliki tujuan sederhana untuk datang ke sini saat ini dan meminta untuk bertemu dengan Feng Feng. Mu Changhai mengangguk. Aku pikir juga begitu. Apakah penampilan lelaki tua berjubah hitam itu terkait dengan seseorang di wilayah dalam? Kulanyi mencibir. Saya tahu mereka pasti terlibat. Tetaplah di sini. Saya akan pergi ke depan dan melihat-lihat. Mu Changhai mengangguk. Bakso menoleh dan menatap Kulanyi. Kulanyi melengkungkan bibirnya. Bakso, kamu seharusnya bisa melindungi Feng Feng dengan kemampuanmu, kan? Bakso mendengus dan mengibaskan ekornya ke udara. Kulanyi terkekeh dan berbalik untuk berjalan ke depan. Mu Changhai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melirik wajah Yun Feng, yang masih tidur nyenyak. Jika dia tidak tahu bahwa dia telah melalui pertempuran itu, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia sedang tidur nyenyak. Yun Feng, sudah waktunya kamu bangun. Mu Changhai menghela nafas panjang dan duduk di kursi tidak jauh dari sana. Bakso juga berbalik dan menatap Yun Feng dengan air mata di matanya yang besar dengan kecemasan dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan lagi. Hanya nafas dangkal dari kecantikan tidur di tempat tidur yang terdengar di udara. Pada saat ini, Yun Feng tidak bisa mendengar kata-kata Kulanyi dan Mu Changhai atau Meatball memanggilnya. Kesadarannya telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa sadar dan sampai ke lubuk hatinya yang pernah dia masuki, dunia miliknya sendiri. Tubuh Yun Feng berubah jauh ke depan dalam kegelapan.
Hatinya sangat tenang saat dia melihat kegelapan yang melintas melewati tubuhnya di sekelilingnya. Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya dan suara rantai yang terseret di tanah terdengar lagi. Tiba-tiba, tubuhnya yang terus meluncur berhenti tiba-tiba. Nafas Yun Feng baru saja stabil ketika sebuah suara keluar dari kegelapan. Yun Feng. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Ini aku. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu sembrono meskipun kamu terlihat dewasa dan mantap. Penggabungan 5 elemen, apakah Anda tidak takut akan bunuh diri secara tidak sengaja? Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung. Masih ada kegelapan di depan matanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan hanya bisa berbicara dengan suara melalui kegelapan. Situasinya mendesak saat itu. Aku hanya bisa ceroboh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda beruntung. Yun Feng terkekeh. Suara itu terdengar agak tidak sabar. Kenapa kamu mencariku kali ini? Tubuh Yun Feng menegang dan suaranya menjadi agak dalam. Senior, apakah kamu tahu sesuatu tentang organisasi misterius itu? Bahkan hanya beberapa kata. Pihak lain dalam kegelapan tiba-tiba terdiam untuk waktu yang lama. Kenapa kamu menanyakan ini? Mengapa? Apakah Anda pikir Anda dapat menghadapi mereka sekarang? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Aku tahu kekuatanku sendiri. Saya tidak akan mengambil risiko. Hanya saja organisasi misterius itu sepertinya sudah lama mengincar keluarga Yun, bukan untukmu. Hahaha. Tawa gila tiba-tiba datang dari sisi lain kegelapan. Kemudian, mata besar berwarna merah darah tiba-tiba merobek kegelapan dan muncul di depan Yun Feng. Yun Feng, apakah kamu tahu bahwa mereka tidak melakukan ini untuk aku di dalam tubuhmu? Mata merah darah raksasa itu memancarkan sinar cahaya merah. Di depan Yun Feng bahkan bisa merasakan keterkejutan dan panas di mata itu. Ini sangat sederhana. Yun Feng terkekeh, yang membuat mata merah darah raksasa itu sedikit terkejut. Jika mereka melakukan ini untukmu, mereka harus menangkap semua orang di keluarga Yun untuk menguji mereka satu persatu, bukan menangkap pemanggil individu. 1289 Naksi Lanyi, 2. Mata merah darah raksasa itu perlahan menyipit dengan kekejaman di dalamnya. Senyum Yun Feng menjadi lebih dalam. Kamu berbohong padaku sehingga aku akan membiarkanmu keluar. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Haha, suara rantai tiba-tiba bergema, seolah-olah ada makhluk besar yang bergerak maju mundur karena frustrasi. Meski begitu, apakah kamu tahu apa yang mereka inginkan? Ya, mereka menginginkan garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun, dan kekuatan garis keturunan yang paling murni dan paling aneh. Setelah berteriak, ekspresi Yun Feng tiba-tiba berubah ganas dan dia mengepalkan tinjunya dalam sekejap. Jiwa kakakku muncul di benua tengah tanpa alasan. Nenek moyang kita, jiwa Yun Lan, diambil dan semua yang terjadi pada keluarga Yun berhubungan dengan mereka. Saya memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Jadi, Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan menatap mata raksasa ganas di depannya. Jika Anda tahu, tolong katakan padaku. Hahaha, ini lelucon terbaik yang pernah kudengar. Mata merah darah raksasa itu memancarkan sedikit kekejaman. Apakah aku harus memberitahumu jika aku tahu? Bibir Yun Feng meringkuk. Apakah kamu ingin keluar? Mata merah raksasa itu tertegun. Kamu bersedia membiarkanku keluar? Nak, jangan bercanda. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kesepakatan. Suara rantai yang menyeret di tanah sering terdengar. Yun Feng menunggu dengan sabar. Suara rantai berlanjut untuk waktu yang lama, membuat ruang yang biasanya sunyi menjadi sangat bising. Akhirnya, suara rantai berhenti tiba-tiba. Yun Feng, apa kamu serius? Jika Anda berbohong kepada saya, percayalah, Anda pasti tidak akan bersenang-senang. Tawa keras menyebar ke seluruh ruangan. Yun Feng menatap mata merah darah besar yang bahkan lebih tinggi darinya di depannya dan kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Sebuah kesepakatan tentu harus didasarkan pada keadilan dan kejujuran. Jika Anda tidak mempercayai saya, lupakan bahwa saya mengatakan sesuatu. Mata merah darah sedikit menyipit saat mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak masalah jika aku percaya padamu sekali. Jika kamu berubah pikiran, pada akhirnya kamu akan menderita. Yun Feng mengangguk. Karena kamu sudah setuju, kamu harus memahami ketentuan kesepakatan. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang organisasi misterius itu,
Dan saya, berjanji untuk membebaskan Anda ketika saya memiliki kemampuan. Kapan kamu memiliki kemampuan? Ada jejak kebingungan di mata merah darah. Yun Feng terkekeh. Kamu tahu betul bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk membiarkanmu keluar sama sekali sekarang. Aku bahkan tidak bisa melihat penampilan aslimu dengan jelas. Mengerti. Mata merah darah tertutup dan sudut mulut Yun Feng meringkuk puas. Jika keluarga Yun benar-benar menyegel binatang raksasa ini ke dalam garis keturunan mereka, sepertinya bukan kebetulan ia memasuki tubuhnya. Aku tidak tahu apakah organisasi misterius yang kamu bicarakan itu sama dengan yang aku tahu. Jika tidak sama, kesepakatan di antara kita tidak dapat dibatalkan. Yun Feng merenung sejenak. Kebanyakan dari mereka menggunakan elemen gelap. Jubah hitam yang mereka kenakan memiliki pola yang misterius dan rumit. Tentu saja, jika Anda ingin mengonfirmasi, Anda bisa. Dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah botol kecil muncul. Yun Feng membuka botol itu dan sesuatu yang buram dan bening segera melayang keluar, mencoba melarikan diri. Yun Feng mengulurkan tangan dan meraih jiwa putih susu dengan keras. Yun Feng, biarkan aku pergi. Jiwa pria berkerudung itu berjuang dengan gila-gilaan di tangan Yun Feng. Yun Feng mencibir dan menatap mata merah darah di depannya. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Dia mengangkat jiwa di tangannya di depan mata merah darah. Jiwa pria berkerudung itu tiba-tiba menjadi tenang dan berbalik sedikit. Dia segera berjuang dengan gila lagi. Yun Feng, biarkan aku kembali. Biarkan aku kembali dengan cepat. Pria berkerudung itu ditatap oleh mata merah besar dan kata-katanya gemetar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk kembali ke botol dari tangan Yun Feng. Mata merah besar itu menatapnya. Haha, aku tidak menyangka kamu akan menangkapnya. Yun Feng memasukkan jiwa ke dalam botol. Kali ini, pria berkerudung itu sama sekali tidak ingin melarikan diri. Dia tinggal di dalam botol dengan sangat patuh. Yun Feng menutup botol dan mengembalikannya. Apakah itu sama dengan yang kamu tahu? Lebih atau kurang, hanya mereka yang berada di atas level dewa yang dapat mempertahankan jiwanya setelah mereka mati, tetapi yang Anda tangkap juga mempertahankan jiwanya pada level yang sangat rendah. Mereka menjaga jiwa di atas level dewa. Yun Feng tertegun. Kilatan cahaya melintas melalui mata merahnya yang besar. Mengapa? Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa mereka yang berada di atas level dewa itu abadi? Yun Feng sedikit terkejut. Di atas level dewa adalah yang abadi, dengan kata lain, Bai Ziyu belum mati. Setidaknya, tubuhnya hancur, tetapi tubuh jiwanya mungkin lolos. Anda beruntung. Ketika fusi 5 elemen Anda meledak, bahkan jiwanya akan hancur. Kalau tidak, menurut Anda mengapa para dewa itu lari demi hidup mereka? Yun Feng menghela nafas lega di benaknya. Dia tidak ingin meninggalkan akar masalah seperti itu. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk memulihkan diri sebelum membiarkannya kembali. Dia harus menghilangkan sumber masalahnya. Sepertinya apa yang kamu ketahui harus sama dengan apa yang ingin aku ketahui. Yun Feng tersenyum ringan saat kegelapan melintas di mata merah darahnya. Jika kamu ingin tahu, tidak masalah jika aku memberitahumu. Anda harus mengingat kesepakatan di antara kita dengan jelas. Saya akan menunggu hari Anda memenuhi janji Anda. Yun Feng tersenyum. Baiklah, kesepakatan. Setengah dari rumah keluarga Yun telah hancur, tapi aula utamanya masih utuh. Setelah beberapa bulan perbaikan intensif, bagian yang rusak sudah dibersihkan dan dibangun kembali. Banyak anggota keluarga Yun fokus pada kultivasi. Ada warna keemasan samar di udara di halaman belakang keluarga Yun. Itu adalah cairan kuali emas yang telah melebur ke udara. Dengan bantuan Golden Cauldron Fluid, bahkan jika generasi muda keluarga Yun telah dirusak, mereka masih akan membuat banyak kemajuan. Hari ini, keluarga Yun menyambut beberapa orang yang sangat istimewa. Pengunjung dari wilayah dalam datang lagi. Kali ini, mereka akan membawa keluarga Yun ke Inner Region secara resmi. Namun, sebelum pergi ke wilayah dalam, mereka pasti harus mempersulit keluarga Yun. Selamat kepada keluarga Yun karena mendapat kesempatan untuk memasuki wilayah dalam. Anda harus merebutnya kali ini. 3 orang datang ke wilayah dalam kali ini. Mereka semua berada di level dewa. 3 tetua keluarga Yun dan Yun Xiang menerima mereka di aula utama. Mereka bertiga saling memandang. Kenapa aku tidak melihat Yun Feng? Mengapa? Apakah kita bertiga tidak layak baginya untuk menyambut kita secara langsung? 1290 Naksi Lanyi 3
Lansia, Yun Feng, Yun Xiang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka bertiga tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikannya sama sekali. Kaum muda saat ini berpikir mereka tidak peduli dengan siapapun hanya karena mereka memiliki kemampuan. Mereka mengira mereka adalah surga. Summoner 5 elemen memang sedikit mengesankan, tapi jika dia terus bersikap sombong, dia tidak akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Terganggu, Yun Xiang hanya bisa menggertakkan giginya dan berdiri di sana, mendengarkan ketiga orang ini membuat komentar sarkastik terus-menerus. Penatua ketiga dari keluarga Yun sedikit marah. Bagaimana dia bisa membiarkan keturunan keluarganya yang luar biasa dihina seperti ini? Dan itu jauh dari kebenaran. Penatua kedua dari keluarga Yun menarik penatua ketiga dan mengedipkan mata padanya. Keluarga Yun tidak asing dengan 3 orang yang datang hari ini. Mereka berasal dari keluarga Bailey, yang tidak menyukai keluarga Yun saat berada di wilayah dalam. Seseorang pasti meminta mereka untuk mengejek dan mengejek mereka dengan sengaja. Kemudian, mereka tidak perlu membungkuk ke level mereka. Penatua agung dari keluarga Yun terkekeh dan tidak marah tentang apapun. Dia hanya berbicara setelah mereka bertiga menyelesaikan pertunjukan mereka. Apakah kamu sudah selesai? Karena Anda sudah selesai, izinkan saya bertanya, kapan kita akan pergi? Ketiga anggota keluarga Bailey sedikit frustasi melihat mereka tidak marah sama sekali. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Kami bahkan belum pernah melihat Yun Feng. Bagaimana kita bisa berangkat? Mengapa? Kami sudah di sini begitu lama. Bukankah Yun Feng keluar? Dia hanya junior. Dia terlalu sombong. Keluarga Yun sudah sangat arogan sebelum mereka memasuki wilayah dalam. Wajah tetua agung keluarga Yun sedikit menggelap. 3 anggota keluarga Bailey diam-diam senang saat melihat ini dan nada mereka juga menjadi lebih arogan. Tetua agung, keluarga Yun sudah sangat sombong sebelum mereka memasuki wilayah dalam. Bukankah mereka akan menjadi target semua orang setelah mereka memasuki wilayah dalam? Apakah kamu tidak belajar pelajaranmu? Apakah Anda ingin diperas lagi seperti sebelumnya? Sudah waktunya bagi keluarga Yun untuk terbiasa berdesak-desakan. Ini adalah tempat yang paling nyaman untuk tinggal. Kalian orang-orang dari wilayah dalam memiliki mulut yang sangat bau. Tetua, apakah Anda tidak merasa tidak nyaman? Suara setengah malas dan setengah kuat ini keluar. Wajah ketiga anggota keluarga Bailey langsung memucat saat melihat pria tampan yang masuk ke aula utama. Apa katamu? 3 tetua keluarga Yun tertegun. Kulanyi. Kenapa dia keluar? Apakah Yun Feng sudah bangun? Kulanyi tersenyum santai dan melirik ketiga badut di depannya. Kamu berasal dari keluarga mana di wilayah dalam? Beritahu saya. Biarkan saya melihat apakah saya pernah mendengarnya. 3 tetua keluarga Yun kembali terkejut. Yun Xiang hanya bisa melihat Kulanyi dengan bingung. Bagaimana dia tahu tentang keluarga di wilayah dalam? Apakah dia juga dari salah satu keluarga di wilayah dalam? Nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui dari keluarga mana kita berasal. Jika kamu tidak menghormati kami lagi, kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami harus menggertak yang lemah. Saya pikir keluarga Yun benar-benar ingin keluar dari wilayah dalam lagi. Ketiga anggota keluarga Bailey semuanya memandangi ketiga tetua keluarga Yun dengan tatapan kejam di mata mereka. Hati ketiga tetua keluarga Yun semuanya tenggelam. Keluarga Yun mungkin sudah menjadi duri bagi banyak orang sebelum mereka memasuki wilayah dalam. Meskipun mereka mengira keluarga Yun akan menghadapi masalah, tidak akan sulit bagi keluarga di wilayah dalam untuk bergabung, dan memeras keluarga Yun lagi. Kali ini, mereka mungkin salah perhitungan dan gagal menghentikan keluarga Yun memasuki wilayah dalam, tapi jika mereka mendorong keluarga Yun keluar lagi, mereka akan lebih teliti lagi. Jika keluarga Yun diperas dari wilayah dalam lagi kali ini, mereka benar-benar akan hancur. Meskipun Kulanyi meredam kesombongan ketiga orang ini, dia juga membawa beberapa bahaya tersembunyi bagi keluarga Yun. 3 tetua keluarga Yun pasti mengerti ini, tapi mereka tidak memarahinya. Dia hanya melindungi keluarga Yun. Hahaha, menindas yang lemah dan mengucilkan keluarga Yun. Kulanyi tertawa terbahak-bahak saat mata hitamnya berkilauan. Kalian bertiga tidak memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga Yun menyambutmu. Kembalilah dan beritahu para tua di wilayah dalam bahwa aku, Naksilanyi, adalah menantu keluarga Yun. Saya akan melihat siapa yang berani memiliki desain pada keluarga Yun lagi. Yun Xiang tertegun. Naksi, bukankah namanya Kulanyi?
Kenapa dia dipanggil Naksi Lanyai? Namun, nama keluarga Naksi terdengar seperti memiliki arti lain. Tiga tetua keluarga Yun melebarkan mata hitam mereka setelah mendengar itu. Hati tetua agung keluarga Yun bergetar hebat. Naksi, anak ini, adalah anggota keluarga Naksi. Namun, mengapa dia mengungkapkan identitasnya saat ini? Jika tidak, mereka pasti punya solusinya. Penatua agung dari keluarga Yun memandang Ku Lanyai dalam-dalam. Ketiga anggota keluarga Bailey baru bingung setelah mendengar hal itu. Naksi, Naksi apa? Namun, pemuda di depan mereka memberikan semacam tekanan, yang membuat mereka bertiga berbalik dan pergi dengan sedih. Meskipun mereka tidak mau dalam pikiran mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana ketiga orang ini tahu apa yang diwakili oleh nama belakang kuno, Naksi? Di zaman kuno yang jauh, ada nama keluarga yang terkenal di antara beberapa keluarga kuno, Naksi. Naksi, apakah Anda yakin dia mengatakan Naksi dan bukan nama lain? Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Teriakan yang begitu keras datang dari aula utama keluarga Bailey di wilayah dalam. Tiga orang, yang baru saja kembali dari luar lingkaran kekuasaan, semuanya ketakutan oleh ekspresi bersemangat tuannya. Tuan, ini Naksi. Itu memang keluarga Naksi. Tiga orang yang kembali untuk melapor semuanya bingung. Mereka menjawab dengan hati-hati. Keluarga macam apa Naksi itu? Guru sangat bersemangat. Tidak ada keluarga seperti itu di wilayah dalam. Mengapa guru begitu bersemangat? Keluarga Naksi, ini benar-benar keluarga Naksi. Pemimpin keluarga Bailey tiba-tiba pingsan dan bersandar di sandaran kursi lebar. Dia tampak agak bingung, tetapi hatinya seperti badai yang mengamuk. Keluarga Naksi adalah salah satu klan kuno yang hidup dalam pengasingan, namun kekuatan mereka luar biasa dan kuat. Selain itu, sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam keluarga Naksi. Namun, keluarga Naksi telah lama keluar dari benua ini dan bersembunyi di suatu tempat. Sampai sekarang, anggota keluarga Naksi telah muncul di benua tengah dan bahkan keluarga Yun. Bukan suatu kebetulan jika anggota keluarga Naksi muncul di keluarga Yun. Mungkinkah keluarga Naksi memiliki hubungan dengan keluarga Yun? Mereka memiliki hubungan dengan keluarga yang begitu tersembunyi. Keluarga Yun memang lebih mampu dari yang mereka kira. Mereka awalnya ingin menggunakan si idiot ini, Bai Ziyu, untuk memberikan pukulan telak bagi keluarga Yun. Akan baik untuk menyebabkan kerusakan pada keluarga Yun sebelum mereka kembali ke wilayah dalam. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Yun kembali, beberapa keluarga masih bisa memeras keluarga Yun lagi. 1291 hanya untuk melindungimu, 1. Namun, dia tidak menyangka keluarga Naksi berhubungan dengan keluarga Yun. Bai Ziyu juga meninggal, keluarga Bai benar-benar sunyi, tetapi keluarga Yun tidak terluka sama sekali. Lagi pula, Bai Ziyu masih pecundang. Tuan keluarga Bailey mencibir dengan dingin di benaknya dan merenung lagi. Mengapa keluarga Naksi harus berhubungan dengan keluarga Yun? Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi keluarga Naksi dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Itu adalah salah satu keluarga kuno. Meskipun keluarga Yun juga merupakan salah satu dari keluarga kuno, mereka telah menolak terlalu banyak, tetapi keluarga Naksi berbeda. Ekspresi tuan dari keluarga Bailey tidak dapat diprediksi, yang membuat tiga orang yang berdiri di bawah cemas dalam pikiran mereka. Apakah keluarga Naksi sesuatu yang mengesankan? Kalau tidak, mengapa guru terlihat begitu bertentangan? Tuan, ketiganya memanggil dengan lembut, tapi pemimpin keluarga Bailey sepertinya tidak mendengar mereka. Mereka bertiga tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain dan menghela napas lega dalam pikiran mereka. Untungnya, mereka tidak memiliki konflik dengan anak itu. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menyinggung beberapa keluarga, mereka akan menderita. Kalian bertiga, beritahu tuan keluarga Wu dan keluarga Ai untuk segera datang mengobrol. Beritahu mereka bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Jika mereka tidak bisa datang karena sesuatu, laporkan nama Naksi kepada mereka, mengerti? Tiga orang yang berdiri di bawah segera menegakkan tubuh mereka. Ya tuan. Pemimpin keluarga Bailey duduk di sana dan memandangi langit tinggi di luar melalui kusen pintu yang tinggi dengan mata hitamnya. Keluarga Naksi telah muncul, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya di belakang kursi. Sepertinya dunia akan segera berubah. Setelah tiga anggota keluarga Bailey pergi dengan tergesa-gesa, tamu terhormat keluarga Yun datang berkunjung lagi setelah beberapa hari.
Namun, kali ini, itu bukan anak kecil lagi, tetapi tiga tuan dari keluarga Yun datang sendiri. Ketiga tetua keluarga Yun juga cukup terkejut, tetapi mereka tahu betul di benak mereka bahwa nama keluarga Naxi pasti menjadi alasan mengapa ketiga orang ini datang sendiri. Tetua, selamat. Para pemimpin keluarga Bailey, keluarga Ai, dan keluarga Wu datang sendiri dengan senyuman di wajah mereka. Tiga tetua keluarga Yun mencibir dalam pikiran mereka. Ketika keluarga Yun masih di wilayah dalam, ketiga keluarga ini adalah musuh bebuyutan keluarga Yun. Ketiga keluarga juga telah banyak berkontribusi ketika keluarga Yun dipaksa keluar dari wilayah dalam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan sangat sopan dan bahkan menyapa mereka dengan senyuman saat bertemu lagi. Terima kasih kembali. Bagaimana kabarmu? Kata penatua kedua dari keluarga Yun. Pemimpin keluarga Bailey terkekeh dan melirik mereka. Keluarga Yun pasti mendapat bantuan dari seorang ahli untuk kembali ke wilayah dalam kali ini. Meskipun pemanggil 5 elemen dari keluarga Yun adalah bakat yang langka, saya mendengar dari para pelayan bahwa sepertinya ada seseorang dari keluarga Naxi. Mata hitam tetua agung keluarga Yun berkilauan. Tuan Bailey, Anda bergegas ke sini dengan tergesa-gesa untuk melihat orang-orang dari klan Naxi. Meskipun ketiga pemimpin keluarga Bailey, keluarga Ai dan keluarga Wu sudah siap dalam pikiran mereka setelah mendengar itu, hati mereka masih berdetak kencang. Orang-orang dari klan Naxi benar-benar ada di sini. Tetua ketiga dari keluarga Yun terkekeh. Itukah sebabnya kamu bergegas ke sini dengan terburu-buru? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa orang itu sudah pergi? Wajah ketiga tuan itu semuanya menjadi gelap. Apakah keluarga Yun menipu mereka kali ini? Jika itu masalahnya, keluarga Yun akan menderita saat mereka memasuki wilayah dalam. Melihat ekspresi dari tiga master, elder ketiga dari keluarga Yun tersenyum jijik. Dia tidak pernah memikirkan identitas pemuda itu sebagai anggota keluarga Naxi. Ketiga hal lama ini terlalu pesek. Penatua agung dari keluarga Yun, bukankah ini seharusnya menjadi lelucon? Apakah saya benar? Kata pemimpin keluarga Bailey dengan wajah dingin. Penatua agung dari keluarga Yun tersenyum dengan santai. Keluarga Yun tidak pernah bercanda. Maka aku harus menyusahkan tetua agung dari keluarga Yun untuk mengundang mereka. Tuan dari keluarga Wu berkata dengan wajah dingin. Mereka bertiga datang ke sini untuk memastikan apakah memang ada anggota klan Naxi. Jika memang ada, mereka harus menghentikan apa yang mereka lakukan pada keluarga Yun. Mereka tentu harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika ingin terlibat dengan klan Naxi. Anda ingin melihat saya? Suara malas datang. Kemudian, seorang pria jangkung masuk ke aula utama dengan senyum malas di wajahnya yang tampan dan tanpa celah. Meski laki-laki, fitur wajahnya sedikit banyak membawa pesona seorang wanita, terutama matanya. Pemimpin keluarga Bailey melirik dan merasa terkejut saat melihat pemuda yang begitu tampan. Kemudian, dia mengukurnya dengan kecurigaan. Ini adalah anggota keluarga Naxi. Pemimpin keluarga Wu dan pemimpin keluarga Ai juga sedikit skeptis. Dalam pemahaman mereka, jika anggota keluarga Naxi muncul di dunia, itu tidak akan menjadi pemuda seperti itu. Kulanyi mengangguk pada ketiga tetua keluarga Yun. Kemudian, dia melirik ketiga pria parubaya di depannya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Ketiga tuan itu langsung sedikit kesal dengan tatapan kurang ajar itu, tapi mereka tidak bisa marah dengan mudah karena mereka tidak tahu identitasnya. Apakah kamu dari keluarga Naxi? Kata pemimpin keluarga Bailey sambil menatap Kulanyi dengan curiga. Kulanyi mencibir. Dia sudah menduga bahwa orang-orang ini akan melakukan ini. Untuk memastikan identitasnya, beberapa dari mereka datang sendiri. Mereka benar-benar paranoid. Aku tahu kamu akan sangat curiga, kata Kulanyi dengan santai. Ketiga master semuanya tampak sangat malu. Kulanyi memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan sebuah liontin giok kecil muncul di tangannya. Tiga tetua keluarga Yun terkejut lagi saat melihat ini. Itu adalah token keluarga yang unik untuk klan Naxi. Ekspresi ketiga pemimpin berubah drastis saat mereka melihat itu. Melihat token kecil di tangan Kulanyi, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Itu benar-benar keluarga Naxi. Dia benar-benar anggota keluarga Naxi. Melihat ekspresi mereka bertiga, Kulanyi menyimpan token itu. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Tuan dari keluarga Wu dan keluarga Ai sama-sama sedikit berkeringat. Meskipun mereka berasal dari wilayah dalam,
mereka sama sekali tidak setingkat dengan keluarga kuno itu. Bahkan keluarga Bailey tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kuno itu. Saat itu, ketika keluarga kuno ini mendominasi, keluarga ini mungkin belum lahir. Keagungan dan latar belakang keluarga kuno adalah sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh keluarga muda yang sedang naik daun ini. Bahkan jika mereka berada di pusat perhatian dan sangat kuat, hati mereka masih akan bergetar ketika mendengar nama keluarga kuno. Bab 1292 banding 1292. 1292 hanya untuk melindungimu. 2. Keluarga Naxi telah keluar, pemimpin keluarga Bailey menatap pemuda tampan di depannya dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia tersenyum ringan. Bagaimanapun, keluarganya juga merupakan keluarga besar di wilayah dalam. Meskipun keluarga Naxi adalah keluarga kuno, statusnya tidak rendah. Aku ingin tahu siapa kamu di keluarga Naxi. Sepertinya keluarga Naxi cukup dekat dengan keluarga Yun. Ku Lanyi terkekeh. Dan Anda, pemimpin keluarga Bailey terlihat malu. Saya adalah pemimpin keluarga Bailey. Keduanya adalah pemimpin keluarga Wu dan keluarga Ai. Ku Lanyi tersenyum. Hubungan antara keluarga Naxi dan keluarga Yun dapat ditelusuri sejak lama. Saya khawatir tuan dari keluarga Bailey tidak akan mengetahuinya. Jika keluarga Yun membutuhkan bantuan, keluarga Naxi tidak akan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, saya adalah menantu keluarga Yun sekarang. Bisnis keluarga Yun adalah bisnis saya dan bisnis keluarga Naxi. Pemimpin keluarga Bailey terkejut. Jika keluarga Yun terikat dengan keluarga Naxi, bagaimana mereka akan menghadapinya? Keluarga Yun berbeda dari sebelumnya. Itu terhubung ke keluarga Naxi. Oh, bisnis keluarga Yun adalah bisnis keluarga Naxi. Aku ingin tahu siapa kamu di keluarga Naxi. Kamu cukup berani. Tuan dari keluarga Wu mencibir. Tuan dari keluarga Ai juga tersenyum. Teman muda, menurutmu apakah kamu bisa mewakili keluarga Naxi? Kamu harus hati-hati. Ku Lanyi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku di keluarga Naxi. Jika Anda bersedia mendengarkan, izinkan saya memberi Anda nasihat. Lupakan apa yang Anda lakukan di masa lalu. Jika ada yang menyentuh keluarga Yun di masa depan, mereka akan mati tanpa mengetahui caranya. Tubuh ketiga tuan itu tiba-tiba menegang. Anak ini terlalu sombong. Mereka bertiga adalah keluarga yang memiliki reputasi baik. Meskipun keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Naxi, itu di bawah mereka untuk diberi pelajaran oleh anak seperti ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pemimpin keluarga Bailey melihat sekeliling. Tetua, keluarga Yun harus siap memasuki wilayah dalam 3 hari. Di masa depan, kita harus lebih sering bertemu. 3 tetua keluarga Yun semuanya tertawa kecil. Penatua Agung dari keluarga Yun berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Bailey, jangan khawatir. Keluarga Yun sudah siap. Jika itu masalahnya, kami akan pergi. Ketiga pemimpin itu berbalik dan pergi. Dapat dilihat bahwa mereka semua marah dalam pikiran mereka. Begitu mereka keluar dari pintu keluarga Yun, pemimpin keluarga Ai dan pemimpin keluarga Wu sudah sangat marah. Kakak Bailey, kali ini kita diejek oleh seorang junior. Saat keluarga Yun memasuki wilayah dalam, kami pasti akan membalas dendam. Benar, saudara Bailey. Dengan identitas kita, beraninya anak itu berbicara begitu kasar. Bagaimana mungkin kita tidak memberinya pelajaran? Tuan dari keluarga Bailey terlihat dingin dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tuan dari keluarga Ai dan tuan dari keluarga Wu agak bingung saat melihat bahwa tuan dari keluarga Bailey tidak mengatakan apapun. Kakak Bailey, apakah kamu takut? Kakak Bailey, kamu meringkuk karena anak dari keluarga Naxi. Meski keluarga Naxi sangat kuat, anak itu mungkin bukan siapa-siapa. Kakak Bailey, jika kau begitu pengecut, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Wajah pemimpin keluarga Bailey berkedut dengan ganas. Status anak itu di keluarga Naxi pasti tidak akan rendah. 2 tuan keluarga lainnya tidak percaya apa yang dia katakan. Tuan keluarga Bailey mengutuk mereka karena menjadi sekelompok idiot dalam pikirannya, tetapi dia harus menjelaskan, meskipun keluarga Naxi telah bersembunyi, masih ada banyak catatan yang tersisa sebelum mereka bersembunyi. Saya tidak tahu banyak, tapi saya tahu sedikit tentang token keluarga dari keluarga Naxi. Token yang dipegang anak itu, adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan status tertentu. Jadi,
Anak itu memiliki status yang cukup tinggi di klan Naxi. Pemimpin keluarga Bailey mengangguk dengan nada serius. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan anak itu. Kakak Bailey, bukankah menurutmu kamu terlalu pengecut? Tuan dari keluarga Wu mau tak mau memandang rendah dirinya. Tuan dari keluarga Ai juga berpikir demikian. Tuan dari keluarga Bailey mengutuk kedua orang idiot itu dalam benaknya dan berkata, pengecut. Apakah Anda tahu betapa kuatnya klan Naxi? Betapa menakutkannya itu. Bagaimanapun, keluarga kuno itu hanya meninggalkan reputasi. Saya belum pernah melihat mereka melakukan sesuatu. Selain itu, bukankah keluarga Yun salah satunya? Mereka sangat terpuruk sekarang. Keluarga kuno ini tidak sekuat yang kamu kira. Pemimpin keluarga Bailey mencibir. Apakah kamu tahu bahwa keluarga Naxi pernah menaklukkan binatang fantastis? Binatang fantastis. Tuan dari keluarga Ai dan tuan dari keluarga Wu tertegun. Tuan dari keluarga Bailey mencibir lagi. Keluarga Yun, yang memiliki garis keturunan pemanggil di antara keluarga kuno, tidak pernah memilikinya, tetapi keluarga Naxi berhasil. Apa artinya ini? Dua pemimpin lainnya tidak mengatakan apa-apa. Wajah pemimpin keluarga Bailey tidak bisa tidak menjadi gelap. Selain itu, masih ada rumor yang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Binatang fantastis yang ditundukkan masih berada di tangan klan Naxi. Wajah kedua tuan keluarga menjadi gelap. Keluarga Naxi bisa menaklukkan Fantastical Beasts. Dan itu masih terkendali. Jika mereka membuat marah keluarga ini, mereka benar-benar tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kakak Bailey, menurut apa yang kamu katakan, jika klan Naxi memiliki binatang fantastis, bukankah mereka akan mampu mendominasi benua ini? Pemimpin keluarga Bailey tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tetapi wajahnya menjadi semakin gelap. Kebanyakan keluarga kuno adalah keluarga tersembunyi. Jika mereka benar-benar keluar, apa menurutmu kita masih punya tempat untuk berdiri? Dua tuan keluarga lainnya sama-sama tercengang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keluarga Yun dari keluarga kuno merupakan pengecualian. Memang agak tidak bisa dipercaya bahwa mereka berada dalam keadaan down and out saat ini. Adapun kemampuan keluarga kuno lainnya, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Namun, sekarang anggota keluarga Naxi telah muncul, mereka pasti akan membawa badai. Setelah tuan dari keluarga Bailey dan yang lainnya pergi, Kulanyi terlihat sedikit kedinginan dan berkata kepada tiga tetua dari keluarga Yun, "Tetua, seharusnya tidak ada masalah setelah keluarga Yun memasuki wilayah dalam." Dengan kesaksian ketiga lelaki tua itu, dipastikan bahwa keluarga Yun memiliki hubungan dengan keluarga Naxi. Tidak ada yang akan menyentuh keluarga Yun dengan sembarangan. Penatua Agung dari keluarga Yun tersenyum dengan santai. Nak, kamu telah berusaha keras untuk keluarga Yun dan bahkan menggunakan identitasmu sebagai anggota keluarga Naxi. Anda seharusnya tidak mengekspos diri Anda sendiri. Keluarga Naxi selalu cuek. Sekarang mereka terlibat untuk keluarga Yun, itu benar-benar. 1293 hanya untuk melindungimu, 3. Kulanyi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Penatua Agung, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Benar sekali bahwa saya adalah menantu keluarga Yun. Selain itu, keluarga Yun telah membantuku sejak lama. Keluarga Naxi akan mengingat kebaikan ini di benak kami. Namun, klan Naxi telah membalas budi. Jika bukan karena bantuan dari klan Naxi, keluarga Yun mungkin akan. Tetua Agung dari keluarga Yun merasa sedikit sedih ketika dia mengatakan ini. Kulanyi terkekeh. Tidak peduli apapun, perasaanku pada Feng Feng tetap ada. Sebagai menantu keluarga Yun, bisnis keluarga Yun tentu saja adalah bisnisku. Penatua kedua dari keluarga Yun mengangguk lega. Yun Feng beruntung disukai oleh pria seperti itu. Tidak, kamu salah, tetua kedua. Ini adalah keberuntunganku untuk bisa memenangkan hati Feng Feng. Penatua ketiga dari keluarga Yun mengerutkan kening. Kamu mengungkap identitasmu sebagai anggota keluarga Naxi saat ini dan menyelesaikan krisis masa depan keluarga Yun. Apakah kau akan pergi? Wajah Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Setelah lama terdiam, dia berkata, "Ya, saya berencana untuk pergi sekarang. Beberapa hal di luar dugaan saya. Aku akan pulang untuk menjelaskan situasinya. Juga, aku tidak cukup kuat untuk melindungi Feng Feng sekarang. Seperti yang saya katakan, saya akan melindunginya selama sisa hidup saya." Tiga tetua keluarga Yun semuanya diam. Pria muda ini memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Yun Feng.
Sungguh pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Apakah kamu tidak menunggu gadis itu bangun? Tanya penatua kedua dari keluarga Yun, tetapi Kulanyi menggelengkan kepalanya. Situasinya agak mendesak. Dewa level 6 telah muncul. Bahkan jika keluarga Naxi tidak melakukan apa-apa, pasti akan ada badai darah di benua ini pada akhirnya. Keluarga Naxi tidak bisa menghindarinya. Kamu benar. Pria aneh berjubah hitam itu adalah dewa level 6 dan, dia tampaknya cukup peduli dengan keluarga Yun. Tiga tetua keluarga Yun semuanya diselimuti lapisan awan gelap. Garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun telah lama didambakan oleh orang-orang. Kali ini, orang yang mendambakannya pasti bukan orang biasa. Bukan itu yang mereka inginkan. Kulanyi tersenyum dingin. Jika mereka benar-benar menginginkan garis keturunan pemanggil, mengapa mereka menginginkan kemampuan khusus dari keluarga lain termasuk keluarga Wei dan keluarga Ling? Mereka menginginkan lebih bagus untuk kembali secepat mungkin. Klan Naxi akan diperingatkan. Penatua Agung dari keluarga Yun mengangguk. Kulanyi mengangguk. Tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan berangkat ke rumah sekarang, saya akan mencoba untuk kembali secepat mungkin. Tiga tetua keluarga Yun semuanya mengangguk. Pergi. Kulanyi tersenyum santai dan melirik ke arah halaman tempat Yun Feng berada. Dia perlahan mengangkat bibir tipisnya dan mengeluarkan token keluarga Naxi. Kulanyi mengepalkan tangannya dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari token. Tubuh Kulanyi langsung meleleh dalam cahaya dan menghilang. Kekuatan keluarga Naxi memang unik. Penatua ketiga dari keluarga Yun hanya bisa menghela nafas pelan. Tetua agung dari keluarga Yun terkekeh. Dia secara khusus menunggu ketiga anggota keluarga Bailey datang sebelum dia pergi. Jika ketiga lelaki tua itu tidak melihat anggota keluarga Naxi dengan mata kepala sendiri, masalah keluarga Yun tidak akan berakhir. Perasaannya pada Yun Feng, Penatua kedua dari keluarga Yun menghela nafas pelan dan kemudian terkekeh. Mereka yang pantas untuk gadis itu pasti luar biasa. Penatua agung dari keluarga Yun terkekeh dan melihat ke kejauhan dengan mata hitam pekatnya. Gadis itu mengerti usaha anak ini. Keduanya pasti akan tumbuh dewasa saat bertemu lagi. Meskipun keluarga Yun tidak akan mendapat masalah untuk saat ini setelah memasuki wilayah dalam, jalan di masa depan tidak akan mulus. Dua tetua lainnya semua terkekeh. Ada senyuman di mata hitam tetua agung. Meski jalan keluarga Yun tidak mulus, garis keturunan keluarga Yun penuh talenta. Dengan keberadaan mereka, keluarga Yun pasti akan bangkit kembali. Di daerah yang sunyi, udara tampak dipenuhi aura malas yang samar. Waktu sepertinya melambat. Tiba-tiba, distorsi yang kuat muncul di ruang angkasa. Sebuah retakan dibuka dengan paksa di ruang yang halus dan sesosok tubuh ramping melangkah keluar. Saat dia melangkah keluar, aura yang kuat menyebar dari dalam tubuhnya. Ini Tuan Muda kembali. Desir, 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 selusin sosok dengan cepat terbang dari segala arah. Ketika sosok jangkung itu keluar dari celah spasial, mereka berlutut di kedua sisi dengan hormat. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Kulanyi melirik selusin orang di depannya dengan mata hitamnya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Retak ruang di belakangnya langsung tertutup tanpa jejak. Di mana ayah? Tuan Muda, tuannya ada di Menara Nirvana. Kulanyi merenung sejenak dan mengangguk. Dia akan melangkah maju ketika salah satu orang yang berlutut berkata, Tuan Muda, Nona Yulian ada di sini sekarang. Tuan Muda, apakah Anda ingin? Mata hitamnya langsung berubah menjadi merah. Semua orang yang berlutut di tanah mengencangkan tubuh mereka dan tidak berani bernapas. Minta dia tersesat. Aku tidak punya waktu untuknya. Begitu dia mengatakan itu, embusan angin tiba-tiba bertiup ke wajah selusin orang yang berlutut di tanah, membawa sedikit rasa sakit. Orang yang berbicara saat itu sudah berhenti bergerak. Setelah Kulanyi pergi, orang-orang ini akhirnya menarik napas dalam-dalam. Mengapa kamu menyebut dia tanpa alasan? Apakah kamu tidak tahu mengapa Tuan Muda meninggalkan rumah saat itu? Aku berpikir Tuan Muda bisa tenang setelah bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka. Lupakan. Nona Yulian itu bisa dianggap sebagai orang aneh dari klan Naxi. Kehidupan Tuan Muda benar-benar sengsara. Terjebak oleh orang seperti itu, jika itu aku juga ingin bersembunyi sejauh mungkin. Kamu benar, sudah bertahun-tahun. Jika Tuan Muda masih tinggal di keluarga, dia mungkin sudah gila. Ada baiknya meninggalkan rumah.
Apakah Anda tidak melihat bahwa guru menutup mata? Baiklah, aku bertanya-tanya mengapa Tuan Muda kembali kali ini. Kebetulan Nona Yulian masih di sini. Mungkin ada beberapa masalah. Selusin orang semuanya berdiri dari tanah dan melompat, berubah menjadi bayangan hitam yang menghantam bagian depan, hanya menyisakan hembusan angin di tanah. Daerah itu kembali damai saat itu. Kulanyi berlari jauh ke depan sampai dia melihat menara yang megah dan tinggi. Ada senyum tipis di mata merah darahnya. Tampaknya kekuatan ayahnya akan meningkat lagi setelah memasuki Nirvana Tower. Bab 1294 banding 1294. 1294 hanya untuk melindungimu. 4. Sosoknya yang tinggi langsung memasuki menara. Mata pria parubaya, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup di suatu tempat di menara, bergerak sedikit. Anak itu kembali. Pria parubaya itu berdiri dan melesat keluar dari menaranya, terus turun. Dia melihat sosok tinggi di peron di menara, yang sangat mirip dengan ketika dia masih muda. Ayah. Kulanyi memandang pria parubaya yang berjalan keluar dan segera memanggilnya dengan hormat. Pria parubaya itu melirik dan mengerutkan kening ketika dia melihat matanya yang merah. Kamu menggunakan kekuatan Liontin Giok. Ya, wajah pria parubaya itu tidak bisa tidak menjadi gelap. Sudah kubilang jangan gunakan Liontin Giok itu kecuali kamu tidak punya pilihan. Setiap kali Anda menggunakannya, elemen gelap di tubuh Anda akan semakin kuat. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan elemen terang dan gelap? Aku akan mengingat apa yang kamu katakan, ayah. Aku terlalu ceroboh kali ini. Kulanyi menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Keluarkan Liontin Giok itu. Kulanyi mengeluarkan Liontin Giok putih. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis saat dia melirik. Tubuhnya berkilat seperti angin dan dia sudah meletakkan tangannya di pergelangan tangan Kulanyi pada detik berikutnya. Kekuatan mental yang kuat langsung melonjak ke dalam tubuh Kulanyi. Kulanyi berdiri di sana dengan tenang, sementara wajah pria parubaya itu menjadi semakin muram. Apakah kamu kembali kali ini untuk memberitahuku bahwa kamu tidak punya waktu lama untuk hidup? Kulanyi terkekeh dan tersenyum malas. Tentu saja tidak. Aku tidak ingin mati muda. Aku masih punya banyak waktu untuk dihabiskan dengan wanita yang kucintai. Wanita yang kau cintai. Pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat alisnya. Melihat putranya masih dalam mood bercanda, dia juga merasa lega. Meskipun kegelapan telah merusak sebagian besar tubuhnya, bagaimanapun juga ada elemen cahaya. Itu belum yang terburuk. Kulanyi mengangguk dengan tatapan yang sangat serius. Ya, wanita yang aku cintai. Saya kembali kali ini untuk meminta bantuan Anda. Wajah pria parubaya itu menjadi dingin. Tidak. Kulanyi masih tersenyum. Ayah, kamu tahu aku. Saya tidak akan pernah melihat kembali apa yang telah saya putuskan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berdiri di sana dalam diam. Kulanyi menunggu dengan tenang. Kepribadiannya persis sama dengan ayahnya. Ayahnya pasti tahu apa yang dia pikirkan dengan sangat baik. Pada akhirnya, pria parubaya itu menghela nafas. Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kulanyi tersenyum. Saya sudah punya. Jika saya tidak menyadari hal ini, saya tidak akan kembali ke sini. Pria parubaya itu mengerutkan kening lebih erat. Jika ada penyimpangan, elemen terang dan gelap di tubuhmu akan meledak. Saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kulanyi tertawa terbahak-bahak dengan tatapan penuh tekad. Tidak masalah bahkan jika aku mati. Pria parubaya itu menghela nafas tak berdaya lagi. Baik, saya ingin tahu gadis keluarga mana yang membuat Anda begitu khawatir. Kulanyi tersenyum hangat. Aku sendiri yang akan membawanya kembali. Pria parubaya itu mengangguk. Naik. Begitu jalan Nirvana dibuka, Anda tidak dapat melihat ke belakang. Kulanyi mengangguk. Satu hal lagi. Organisasi yang ayah perhatikan sudah memiliki dewa level 6. Saya khawatir kekuatan mereka di luar perkiraan awal kami. Petik 2. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Baiklah, mengerti. Kulanyi berbalik dan melangkah menaiki tangga menuju puncak menara. Pria parubaya itu memandangi punggung muda dan keras kepala itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Dia berjalan ke puncak menara dan melihat pola arah teleportasi di depannya. Kulanyi menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk tanpa ragu. Yun Feng, aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ketika Yun Feng bangun,
sudah 3 hari setelah Kulanyi pergi. Bulu mata si cantik, yang tidur di tempat tidur dengan mata tertutup, akhirnya sedikit bergetar. Bakso, yang telah berbaring di sebelah pipi Yun Feng, segera duduk dan mencakar wajah Yun Feng dengan cakar kecilnya. Matanya yang besar berputar-putar. Setelah memastikan bahwa bulu mata Yun Feng bergetar, ia berteriak keras, "Feng Feng." Yun Feng, Mu Changhai yang sedang berjaga di samping langsung terlihat gembira saat mendengar teriakan Bakso. Dia bangkit dan dengan cepat berjalan ke tempat tidur Yun Feng. Melihat bulu matanya yang terus bergetar, dia tahu bahwa dia akan bangun. "Feng Feng, Nana." Bakso memanggil dengan lembut dan menggaruk lembut dengan cakar kecilnya dari waktu ke waktu. Bulu mata Yun Feng bergetar hebat dan matanya yang hitam cerah, yang telah tertutup, juga terbuka seketika. "Feng Feng." Bakso menerkam ke depan dan tubuhnya yang gemuk menempel di wajah Yun Feng. Wajahnya yang lembut membuat pipi Yun Feng gatal. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan mengambil bakso, yang tergeletak di wajahnya. Yun Feng memandang bakso dengan mata berkilauan di depannya dan tersenyum tak berdaya. "Bakso, kamu membuatku terlalu gatal." "Nana." Bakso menangis gembira. Melihat Yun Feng terbangun, ia juga menggoyangkan tubuh kecilnya beberapa kali dan ekornya yang halus juga menyentuh punggung tangan Yun Feng dengan lembut. Yun Feng terkekeh. Dia mengangkat bagian atas tubuhnya dan melihat Mu Changhai, yang juga tersenyum. "Yun Feng, kamu akhirnya bangun," kata Mu Changhai lembut. Yun Feng tersenyum lembut. "Terima kasih atas kerja kerasmu selama periode waktu ini." Dia melirik ke samping dengan mata hitamnya. Dia tidak melihat Kulanyi. Yun Feng merasa agak kosong dalam pikirannya ketika dia tidak segera melihatnya. Melihat tatapan Yun Feng, Mu Changhai tahu bahwa dia sedang mencari Kulanyi. "Apakah kamu mencari Kulanyi?" Yun Feng mengangguk dan mengesampingkan bakso. Dia merentangkan tangannya dan turun dari tempat tidur. Dia meregangkan tubuh dan merasa seluruh tubuhnya mulus. "Agak aneh aku tidak melihatnya. Kemana dia pergi?" Mu Changhai tertegun. Dia melihat punggung Yun Feng dalam cahaya hangat dan matanya yang aneh menjadi gelap. "Kulanyi, pergi." Tubuh Yun Feng menegang. "Dia pergi. Kamu bilang dia meninggalkan keluarga Yun." Mu Changhai mengangguk. Bakso melompat dan langsung duduk di bahu Yun Feng, mendengarkan mereka berdua berbicara dengan tenang. Mata hitam besarnya berputar beberapa kali dan sangat patuh saat ini. "Apa maksudmu?" Yun Feng berbalik dengan ekspresi dingin. "Kulanyi tidak akan pergi tanpa alasan, kecuali dia ingin pergi." Mu Changhai terkekeh. "Jangan salah paham. Sesuatu terjadi selama 6 bulan Anda tidak sadar. Kulanyi melakukan banyak hal untuk keluarga Yun. Dia pergi kali ini, untukmu." 1295 kembali ke wilayah dalam 1. "Untuk saya." Yun Feng mengerutkan kening. Mu Changhai menceritakan semua yang terjadi dalam 6 bulan terakhir, termasuk identitas Kulanyi sebagai anggota keluarga Naxi dan kunjungan 3 penguasa wilayah dalam. Wajah Yun Feng menjadi semakin suram. Ketika Mu Changhai selesai berbicara, wajah Yun Feng sudah tertutup awan gelap. Mu Changhai tidak bisa membantu tetapi merasa kaget saat melihat ekspresi Yun Feng. Apakah dia menyalahkan Kulanyi karena pergi tanpa pamit atau apakah dia marah dengan 3 penguasa wilayah dalam? Bakso mau tak mau menyenggol tubuh bulatnya saat melihat ekspresi Yun Feng. Mata hitam Yun Feng berkilauan. "Aku tidur selama setengah tahun kali ini, sepertinya aku harus menggunakan fusi elemen dengan hati-hati di masa depan, terutama multi-elemen." Mu Changhai tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berdiri dan berjalan keluar pintu. Melihat bahwa dia tidak menyebut Kulanyi, Mu Changhai merasa sedikit khawatir di benaknya. "Yun Feng, Kulanyi." Yun Feng berhenti. "Ada apa dengan Kulanyi?" Kulanyi berusaha keras. Mu Changhai mengepalkan tinjunya. Kulanyi peduli pada Yun Feng lebih dari yang dia kira. Perasaan pria itu seperti kolam tanpa dasar. Ketika dia mengira ini adalah batasnya, sebenarnya jauh dari itu. Sambil terkekeh, Yun Feng sedikit menoleh. Matahari yang hangat bersinar dari luar, menutupi wajahnya yang halus dengan lapisan warna keemasan yang kabur. Ekspresinya hangat dan kata-katanya lembut. "Saya tentu tahu kebaikannya. Dia melakukan terlalu banyak untukku." Mu Changhai menahan napas. Yun Feng mengerti. Dia selalu mengerti. Apakah itu sebabnya dia bisa menerima kepergian Kulanyi dengan begitu tenang? "Saya mengerti bahwa dia memilih untuk pergi.
Tentu saja, aku tidak bisa mengecewakannya. Nada suaranya tegas saat kilatan cahaya melintas di matanya. Demi orang yang kamu cintai, kamu harus membuat dirimu lebih kuat. Hanya dengan begitu Anda dapat melindungi orang yang Anda cintai. Jika dia seperti ini, aku juga. Tubuhmu Changhai bergetar. Benar, bagaimana mungkin Yun Feng tidak mengerti apa yang dipikirkan Kulanyi? Bukankah dia selalu melakukan ini? Untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi, dia terus membuat dirinya lebih kuat. Mengerti. Mu Changhai mengangkat sudut mulutnya dengan lembut dan tersenyum tipis. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan mendorong pintu terbuka. Matahari yang hangat langsung bersinar di matanya. Lanyi, kamu tidak akan mengecewakanku saat kita bertemu lagi. Aku akan sama. Setelah Yun Feng bangun, dia segera pergi menemui ketiga tetua. Ketiga tetua secara alami sangat senang melihatnya bangun. Keluarga Yun bersiap memasuki wilayah dalam hari ini. Tidak bisa lebih baik jika Yun Feng bisa bangun. Nak, kamu sudah tidur lama sekali. Bagaimana tubuhmu? Apa kamu baik-baik saja? Salam peduli dari tiga tetua keluarga Yun membuat hati Yun Feng hangat. Dia terkekeh. Tubuh saya baik-baik saja. Jangan khawatir, para tetua. Penatua Agung dari keluarga Yun mengangguk sambil tersenyum. Nak, apakah kamu tahu tentang kekasihmu? Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Saya tahu segalanya. Ketiga tetua tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega ketika mereka melihat senyum Yun Feng. Untung gadis ini bisa memahami usaha kerasnya. Dengan hubungan dengan keluarga Naxi, keluarga Yun akan baik-baik saja setelah memasuki wilayah dalam untuk saat ini. Yun Feng mengangguk. Keluarga Yun memang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Ada sesuatu yang saya tidak tahu jika Anda tahu. Tiga tetua keluarga Yun semuanya melirik. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Seseorang melakukan sesuatu pada generasi muda keluarga Yun, menekan kecepatan kultivasi generasi muda keluarga Yun. Apa? Tiga tetua keluarga Yun semuanya terkejut. Hati Yun Feng tenggelam ketika dia melihat itu. Seperti yang diharapkan, ketiga tetua keluarga Yun tidak tahu. Nak, maksudmu kelemahan umum generasi muda keluarga Yun bukan disebabkan oleh bakat mereka sendiri, tapi oleh orang lain. Penatua ketiga dari keluarga Yun bertanya dengan cemas. Yun Feng mengangguk. Saya memeriksa dengan hati-hati ketika saya pertama kali kembali. Ada perlawanan samar di sebagian besar tubuh generasi muda keluarga Yun. Orang yang memainkan trik itu adalah seorang ahli dan sangat tersembunyi. Itu tidak akan langsung bekerja, tetapi akan terus diaktifkan seiring berjalannya waktu dan tingkat kultivasi meningkat. Kebanyakan dari mereka, Penatua Agung dari keluarga Yun mengerutkan kening. Yun Feng berkata, Yun Xiang dan beberapa orang di kelas 8 tingkat kaisar tidak memiliki batasan. Orang yang mencurangi ini mempertimbangkan gambaran besarnya. Mereka memainkan trik dan tidak ingin kita menyadarinya. Jika dia mempermainkan semua orang, kami pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Penatua kedua dari keluarga Yun mencibir. Mereka berusaha keras untuk berurusan dengan keluarga Yun. Ini benar-benar sulit bagi mereka. Mana yang melakukan ini? Penatua ketiga dari keluarga Yun meraung dengan marah. Penatua Agung dari keluarga Yun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat sekeliling. Nak, bagaimana menurutmu? Yun Feng tampak agak serius. Saya pikir Bai Ziyu melakukannya pada awalnya, tapi bukan itu masalahnya. Orang yang melakukannya pasti sangat kuat. Saya kira, dia dari wilayah dalam. Tampaknya keluarga Yun sudah diatur oleh seseorang sebelum kita keluar dari wilayah dalam terakhir kali. Mata penatua ketiga dari keluarga Yun terbakar amarah. Apakah di wilayah dalam itu benar-benar menganggap keluarga Yun mudah diganggu? Mereka menggunakan metode yang sangat tercela. Penatua Agung dari keluarga Yun bertanya, bisakah kita menyingkirkan ini? Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Aku khawatir kita tidak bisa untuk saat ini, tapi untungnya, ada cairan kuali emas. Keduanya akan menetralisir satu sama lain. Mereka mengira telah menipu keluarga Yun, tetapi mereka tidak menyangka keluarga Yun memiliki cairan kuali emas. Penatua kedua dari keluarga Yun mengangkat sudut mulutnya dan memandang Penatua Agung. Kak, sepertinya kita harus lebih berhati-hati setelah memasuki wilayah dalam kali ini. Penatua Agung dari keluarga Yun mengangguk dan menatap Yun Feng dengan tatapan puas. Untungnya, kamu ada di sini, atau kita bertiga tidak akan menyadarinya.
Yun Feng menggelengkan kepalanya. Inilah yang harus saya lakukan. Juga, Yun Feng hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang berteriak di luar, "Tetua. Seseorang telah datang dari wilayah dalam. Dia memintamu untuk bersiap-siap. Dia membawa keluarga Yun ke wilayah dalam hari ini." Tiga tetua keluarga Yun saling memandang. The Great Elder menjawab dan berbalik untuk melihat Yun Feng sambil tersenyum. "Aku tahu kamu punya banyak hal untuk dikatakan kepada kami. Demikian pula, kami bertiga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda, tetapi kami akan membicarakannya secara rinci setelah kami memasuki wilayah dalam." Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Tiga tetua keluarga Yun saling memandang dan tersenyum. Ada sedikit kegembiraan yang tersembunyi di hati mereka. Setelah bertahun-tahun, keluarga Yun telah kembali ke wilayah dalam lagi. 1296 kembali ke wilayah dalam 2. Yun Feng, kamu sudah bangun. Semua orang dari keluarga Yun berkumpul di depan pintu keluarga Yun. Melihat Yun Feng dan tiga tetua keluarga Yun berkumpul, semua anggota keluarga Yun bersorak. Yun Xiang bergegas dan memukul bahu Yun Feng. Yun Feng menerimanya sambil tersenyum. Melihat pipi merah Yun Xiang, dia sudah baik-baik saja. "Aku bangun. Jika saya tidak bangun, punggung saya akan sakit." Yun Feng bercanda, tapi Yun Xiang merasa matanya agak sakit. Dia meninju bahu Yun Feng dengan lembut. "Kamu tidur selama setengah tahun. Kamu terlalu pandai tidur." Yun Feng terkekeh dan menatap Bai King Feng, yang berdiri tidak jauh dari sana. Tampaknya beberapa orang akhirnya menjadi pasangan sekarang. Yun Xiang tersipu. Yun Feng tersenyum lebih bahagia saat melihat itu. Bakso di pundaknya hanya menganggap percakapan mereka berdua membosankan. Itu hanya membalikkan tubuh kecilnya, menunjukkan pantatnya yang bulat. Yun Xiang menatap Yun Feng dengan wajah merah. "Kenapa kamu juga main-main denganku?" Bai King Feng berjalan mendekat dan berdiri di samping Yun Xiang, menatap Yun Feng dalam-dalam. "Terima kasih." Yun Feng tersenyum lembut. "Tidak dibutuhkan. Anda mendapatkannya." Bai King Feng terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng menatapnya. "Jika kamu memperlakukan Yun Xiang dengan buruk, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Bai King Feng mengangguk dan memegang tangan Yun Xiang dengan kuat. "Jangan khawatir. Aku, Bai King Feng, akan selalu ada untuk Yun Xiang, hanya dia." Yun Xiang tersipu lagi entah kenapa, menunjukkan kelucuan seorang gadis. Bai King Feng tertawa kecil dengan mata terpesona. Tampaknya hal pertama yang dilakukan keluarga Yun setelah kembali ke wilayah dalam adalah pernikahan yang bahagia. "Yun Feng, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Yun Xiang cemas. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. "Bai King Feng sudah lama tinggal di keluarga Yun. Sudah waktunya bagi Anda untuk memberinya gelar resmi." Bai King Feng tersenyum hangat, sementara pipi Yun Xiang semakin merah. Yun Feng juga tersenyum senang. Pada saat ini, beberapa orang sudah berjalan dari jauh. Yun Xiang melirik dengan ekspresi dingin. "Itu orang-orang dari wilayah dalam." Yun Feng melihat ke belakang. Beberapa orang, yang tampak sedikit arogan, berjalan mendekat dan berbicara dengan ketiga tetua itu. "Yun Xiang, aku akan melihat dulu." Yun Xiang mengangguk. Yun Feng berbalik dan berjalan mendekat. Bai King Feng menatap punggung Yun Feng dan hanya bisa menghela nafas. "Xiao Xiang, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari aku pergi tanpa pamit?" Yun Xiang terkejut. Kemudian, dia memegang tangan Bai King Feng lebih erat. "Tidak ada yang akan terjadi. Saya akan terus melakukan apa yang perlu saya lakukan." Bai King Feng terkekeh. Sambil menungguku kembali. Pipi Yun Xiang memanas lagi saat dia menatap punggung ramping Yun Feng. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana perasaannya sekarang jika dia adalah Yun Feng. Namun, dia pasti tidak bisa setenang dia. Keuletannya jauh lebih rendah dari miliknya. "Oh, kamu pemanggil 5 elemen terkenal dari keluarga Yun." Melihat Yun Feng berjalan mendekat, beberapa orang dari wilayah dalam mengangkat alis mereka dan berseru. Tiga tetua keluarga Yun semuanya tertawa kecil. Yun Feng berjalan maju tidak dengan rendah hati maupun arogan. "Saya Yun Feng. Apakah Anda di sini untuk membawa keluarga Yun ke wilayah dalam?" Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut saat melihat sikap Yun Feng. "Itu benar, tapi kita harus pergi secara berkelompok. Lagi pula, teleportation array tidak dapat menampung begitu banyak orang." Dalam batch, Yun Feng melirik semua orang di keluarga Yun.
Hanya ada 100 orang di keluarga Yun saat ini. Bagaimana arai teleportasi ke wilayah dalam tidak dapat menampung 100 orang? Itu agak konyol. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Bagaimana kamu ingin mengambilnya secara berkelompok? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Tidak boleh ada lebih dari 20 orang di setiap kelompok. Namun, Anda harus pergi dulu, para tetua. Anda harus tahu aturan wilayah dalam. Petik 2. Wajah ketiga tetua itu menjadi gelap. Jika mereka bertiga pergi lebih dulu, bagaimana jika sesuatu terjadi di tengah-tengah anggota keluarga Yun yang tersisa secara berkelompok? Selain mereka bertiga, keluarga Yun tidak memiliki ahli tingkat kaisar lainnya. Bahkan Yun Feng dan Yun Xiang hanya bisa melindungi 2 kelompok. Kirim anggota keluarga Yun ke wilayah dalam terlebih dahulu. Adapun sisanya, tunggu saja. Petik 2. Orang-orang itu semua mencibir setelah mendengar itu. Tetua, apakah Anda ingin keluarga Yun menjadi pengecualian? Tampaknya dengan dukungan keluarga Naxi, Anda jauh lebih percaya diri. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi bersama mereka dulu. Yun Feng tersenyum lembut. Hati beberapa orang di wilayah dalam tenggelam setelah mendengar itu. 3 tetua keluarga Yun terkejut. Yun Feng mengangguk. Serahkan sisanya padaku. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun dari keluarga Yun terluka. 3 tetua keluarga Yun semuanya tertawa kecil dan mengangguk. Orang-orang di wilayah dalam mendengus. Kalau begitu, 3 tetua, ayo pergi dulu. Orang-orang di wilayah dalam kemudian mengeluarkan masing-masing liontin giok dan menghancurkannya seketika. Kekuatan liontin giok berkumpul dan arai teleportasi besar muncul di tanah. Orang-orang dari wilayah dalam dan 3 tetua keluarga Yun berdiri di arai teleportasi. Arai teleportasi bersinar ke segala arah dan beberapa di antaranya menghilang. Yun Feng, apakah kita benar-benar akan pergi berkelompok? Yun Xiang berjalan dengan ekspresi sedikit dingin. Mereka jelas mencoba menipu kita lagi di saat-saat terakhir. Beberapa orang di wilayah dalam masih belum menyerah. Yun Feng meringkuk bibirnya dan mencibir. Mereka tidak bisa melakukan apapun di permukaan, jadi mereka pasti harus melakukannya secara rahasia. Namun, kali ini mereka akan benar-benar kecewa. Jika kita tidak pergi secara berkelompok, apa yang harus kita lakukan? Jika semua orang berdiri di teleportation array dan melebihi batas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yun Xiang sangat khawatir. Jelas bahwa ada jebakan jika mereka pergi secara berkelompok. Mereka tidak bisa pergi secara berkelompok. Mereka benar-benar dilema saat ini. Yun Feng terkekeh saat dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan liontin giok berbentuk naga muncul. Ini, wadah penyimpanan. Apakah Anda akan menempatkan semua orang di sini? Yun Xiang terkejut. Yun Feng tersenyum. Itu benar. Jika kita tidak bisa pergi secara berkelompok, kita pasti harus pergi dari sini bersama-sama. Tapi aku belum pernah mendengar tentang wadah penyimpanan yang bisa memuat orang di dalamnya, belum lagi 100. Yun Xiang masih agak bingung. Tapi Yun Feng menggunakan tindakannya untuk membuktikan betapa ajaibnya wadah penyimpanan itu. Anggota keluarga Yun semuanya kagum setelah memasuki tingkat kedua Istana Naga. Setelah menempatkan sekitar 100 anggota keluarga Yun ke dalam Istana Naga, Yun Feng dan Mu Changhai berdiri di arai teleportasi. Arai teleportasi bersinar terang dan keduanya langsung muncul. Setelah semburan cahaya, area ini benar-benar sunyi. Keluarga Yun yang sudah lama tinggal di sini akhirnya berangkat lagi dan kembali ke daerah tempat mereka pertama kali berakar. 1297 kembali ke wilayah dalam 3. Di saluran luar angkasa, Yun Feng dan Mu Changhai terlihat dingin dan serius. Merasakan kekuatan kecil ruang di sekitar mereka, keduanya tidak mengatakan apa-apa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka sepertinya telah mencapai ujung saluran luar angkasa. Mu Changhai tiba-tiba menekankan jarinya ke mata peraknya dengan ekspresi muram. Seperti yang Anda duga, bagian depan dicurangi dan ruangnya terdistorsi. Orang-orang di bawah tingkat 9 dari tingkat kaisar semuanya akan dieksekusi setelah melewatinya. Yun Feng mendengus. Seperti yang diharapkan, langkah ini benar-benar menyeramkan. Rupanya, beberapa hal lama di wilayah dalam tidak mengharapkan dia memiliki langkah seperti itu dan memiliki harta karun, Istana Naga. Mu Changhai mengepalkan tinjunya di ruang dengan keras dan ruang yang terdistorsi di depannya sedikit tenang. Yun Feng mencibir. Jangan khawatir tentang itu. Biarkan saja saluran luar angkasa seperti ini. Jangan mengecewakan mereka begitu cepat.
Itu akan membosankan. Mu Changhai mengangguk. Distorsi spasial ini tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka berdua. Kekuatan mental Yun Feng melonjak keluar dari tubuhnya dengan ganas dan dengan cepat menyelimuti ruang di sekitar mereka berdua. Desir, distorsi spasial benar-benar diblokir oleh kekuatan mentalnya. Setelah cahaya langsung menghilang, keduanya sudah berdiri di tanah. Teman-teman, apakah kamu di sini untuk memimpin? Yun Feng melirik beberapa orang di sekitar teleportation array dengan mata hitamnya. Ada senyum di sudut mulutnya, tapi matanya dingin. Beberapa orang ini jelas tertegun. Hanya 2 orang yang keluar. Kemudian, mereka diam-diam senang dalam pikiran mereka. Mungkin yang lainnya semuanya terbunuh di dalam. Jika itu masalahnya, itu akan bagus. Yun Feng menatap kegembiraan di mata mereka dengan dingin. Mu Changhai berkata dengan dingin di samping, jika kamu yang memimpin, mengapa kita tidak pergi? Bawa mereka ke sana dulu, kata salah satu dari mereka. Seseorang segera berjalan ke arah Yun Feng. Teman-teman, ayo pergi ke sini. Yun Feng dan Mu Changhai keduanya mencibir dalam pikiran mereka. Tunggu saja. Bahkan jika mereka menunggu sampai akhir waktu, mereka tidak akan bisa melihat orang ketiga keluar. Anda ingin menyakiti keluarga Yun. Di mimpimu. Benar, dari keluarga mana kamu berasal? Terima kasih. Yun Feng bertanya dengan santai. Orang yang memimpin jalan menjawab dengan lembut, keluarga Bailey. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Keluarga Bailey lagi. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri dendam keluarga Yun bertahun-tahun yang lalu. Keluarga Bailey adalah yang pertama diserang. Kekuatan mentalnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pisau tajam, terbang menuju pemandu di depannya dengan cepat. Hanya satu serangan. Tubuh pemandu di depannya sudah menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Mata aneh Mu Changhai berkilauan. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya di udara dengan keras. Beberapa orang yang masih menjaga teleportation array juga jatuh ke tanah tanpa suara. Melihat mayat di depannya, amarah melintas di mata Yun Feng. Jika kita akan pulang, kita tentu tidak membutuhkan orang luar untuk memimpin. 2 sosok tiba-tiba melompat dari tanah dan menabrak langit. Yun Feng berdiri di udara dan melihat ke bawah ke area inner region yang sangat luas. Dia menurunkan mata hitamnya sedikit dan mendongak lagi. Seberkas cahaya melintas di matanya. Elemen sihir 5 warna tiba-tiba meledak dari tangannya. 5 naga raksasa terbang keluar dari tangan Yun Feng dengan ganas dan membubung ke langit. Langit berubah menjadi dunia 5 warna. Di sebuah keluarga besar di wilayah dalam, seseorang di dalam ruangan segera merasakan fluktuasi yang kuat dari 5 elemen sihir ini dan mau tidak mau terlihat terkejut. Apakah ini pemanggil 5 elemen dari keluarga Yun? Yang lain semua saling memandang. Orang di kursi utama tersenyum dengan suara yang dalam. Pemanggil 5 elemen, keluarga Yun memang tidak dapat diprediksi. Seseorang yang dapat membalikkan keadaan selalu muncul di saat krisis. Sepertinya kemajuan kali ini penuh dengan variabel. Wilayah dalam di dalam lingkaran kekuasaan seharusnya relatif kecil, tetapi kenyataannya, wilayah-wilayah dalam bahkan lebih luas. Beberapa keluarga besar di wilayah dalam berdiri di berbagai wilayah di wilayah dalam dan memerintah wilayah mereka sendiri. Kali ini, kembalinya keluarga Yun berarti penyesuaian wilayah di wilayah dalam. Keluarga Yun kali ini kembali ke wilayah dalam dan kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Rumah tua keluarga Yun masih utuh. Ada total 7 keluarga besar di wilayah dalam. Setiap kali sebuah keluarga dikucilkan, sebuah keluarga baru akan memasuki wilayah dalam. Namun, keluarga Yun kali ini merupakan pengecualian. Setelah keluarga Yun dikucilkan terakhir kali, tidak ada keluarga di luar lingkaran kekuasaan yang memasuki wilayah dalam, sehingga rumah tua keluarga Yun masih ada dan pada dasarnya tidak mengubah penampilannya. Ada 6 keluarga besar di wilayah dalam. 3 tetua keluarga Yun semuanya tersenyum lega saat melihat rumah tua itu. Beberapa orang yang memimpin di wilayah dalam semuanya berkata dengan senyum palsu, "Selamat untuk keluarga Yun. Aku tidak percaya rumah tuamu masih bisa dipertahankan sampai sekarang. Anggota keluarga Yun harus segera datang." Keluarga Bailey mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Wajah ketiga tetua keluarga Yun menjadi gelap dan mereka semua sedikit khawatir. Keluarga Bailey dulunya adalah keluarga yang berdiri berseberangan dengan keluarga Yun. Kini, karena hubungannya dengan keluarga Naxi, mereka tidak berani menyerang keluarga Yun secara terang-terangan. Setelah memasuki wilayah dalam,
mereka juga tidak bisa menyerang dengan mudah. Tentu saja, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana Yun Feng lolos dari krisis ini dengan semua orang di keluarga Yun. Sesepuh. Suara jernih datang dari langit. Yun Feng dan Mu Changhai datang dari jauh. Orang-orang di wilayah dalam semuanya terkejut. Hanya 2 orang. 3 tetua dari keluarga Yun juga bingung, tapi Yun Feng tersenyum di wajahnya. Melihat senyumnya, ketiga tetua itu sangat lega dalam pikiran mereka. Gadis ini pasti akan menepati janjinya. Kenapa? Hanya ada kalian berdua. Orang-orang di wilayah dalam merasa bingung saat melihat ini. Yun Feng melirik mereka. Jangan khawatir. Keluarga Yun akan segera datang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat pergi dulu. Jelas bahwa para tamu tidak akan berakal sehat jika mereka tidak pergi. Orang-orang di wilayah dalam segera pergi, tetapi pikiran mereka sangat bingung. Setelah mereka pergi, Yun Feng akhirnya berkata, "Tetua, jangan khawatir. Semua orang dari keluarga Yun telah tiba dengan selamat." Yun Feng menutup matanya dan sekitar 100 anggota keluarga Yun di Istana Naga segera meninggalkan Istana Naga. Ini adalah, anggota keluarga Yun keluar dari Istana Naga dan mendongak untuk melihat pemandangan yang familiar. Generasi yang lebih tua dari keluarga Yun, khususnya, sangat bersemangat. Ini adalah tempat di mana keluarga Yun dulu tinggal. Itu tidak berubah sama sekali. 3 tetua keluarga Yun tersenyum dari lubuk hati mereka saat melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Mereka berbalik dan melihat rumah tua di depan mereka. Yun Feng juga mendongak. Meski sudah lama berlalu, mansion ini masih membawa rasa martabat dan keagungan. Meskipun dindingnya sudah sedikit belang-belang dan kata kaligrafi, Yun, sudah agak kabur, itu tidak menghentikan rumah tua ini berdiri di sini begitu lama. Itu seperti anggota keluarga Yun.